Hai Tenusa, kita ketemu lagi dan smartphone yang akan kita bahas kali ini apalagi kalau bukan Xiaomi 13T. Setiap tahunnya Xiaomi T series emang selalu menarik untuk dibicarain karena punya price to performance yang kuat banget dan selalu layak dijadikan sebagai smartphone rekomendasi. Setelah hampir 1 bulan pakai, saya udah ngerangkum nih 5 alasan kenapa Xiaomi 13T sangat amat layak untuk dibeli. So biar nggak penasaran dan nggak salah beli, yuk sama-sama kita bahas smartphone-nya. Kalau reviewer lain mungkin akan taruh kamera sebagai alasan pertama, saya justru akan taruh software sebagai senjata utama di smartphone ini. Jujur aja kalau kita bicarain HP Android, pastinya nama Samsung bakalan selalu ada di jajaran top of mind kalau bicarain soal dukungan software jangka panjang. Makanya saya apresiasi banget sama pihak developernya Xiaomi karena akhirnya mereka jadiin Samsung sebagai role model dengan kasih jaminan 4 kali OS update dan 5 tahun security patch start dari Android 13 dan nantinya di Android 17. Jadi sekarang buat anda-anda yang kalau beli handphone mikirinnya untuk pemakaian jangka panjang, selain Samsung, Xiaomi 13T ini bisa jadi alternatif pilihan yang menarik. Satu pertanyaan dari saya adalah soal software update dengan security patch bulanannya ya. Sepengalaman saya kalau di Samsung tuh rutin dikasih tiap bulan. Nah, nggak tahu nih kalau di Xiaomi 13T bakalan seperti apa. Apakah rutin juga dikasih tiap bulan? Well, nanti kita pantau perkembangannya bakalan kayak gimana. Nah, kalau soal MIUI-nya sendiri, pada dasarnya emang belum ada perubahan yang gimana-gimana ya. Soal kustomisasi buat dioprak-oprek jelas ini juara. Tapi balik lagi kalau soal user experience ya masih sama aja ya. Belum ada yang berubah signifikan termasuk untuk bloatware dan juga iklan. Makanya kita tunggu banget nih debut perdana dari Xiaomi HyperOS yang bakal segera menggantikan MIUI 14 yang bakalan jadi legenda. Dari dulu, Xiaomi T series punya DNA yang mengacu sama seri flagship tertingginya Xiaomi. Semua bagian fisik di smartphone ini tuh kelasnya udah selevel sama smartphone flagship pada umumnya. Kecuali di bagian frame body yang dipakainya tuh bahan plastik dengan alasan budget. Saya pribadi ya cukup maklum ya, cuma sayang banget harusnya nih finishing di bagian chrome bezelnya itu kayak Xiaomi 12T biar lebih kerasa seperti metal. Kalau dibikin doff kayak gini ya plastiknya jadi terlalu kelihatan ya. Saya pribadi pilih varian warna biru karena dia tuh udah pakai bahan vegan leather yang lebih kelihatan premium dan lebih enak di tangan. Buat yang nggak suka bisa pilih varian lain yang bahannya kaca. Buat ukuran tangan saya yang kecil, smartphone ini juga masih kompromi soal dimensi dan handling di tangan. Untuk di pemilihan desain kamera belakangnya juga oke banget ya. Ini sepintas tuh kelihatan kayak diamond cutting, apalagi tulisan Leica yang bikin kesan mewahnya makin berasa. Satu hal yang saya bisa komplain mungkin di bump kamera yang cukup tebal. Tapi enaknya sekarang kalau mau dipakai di kondisi ekstrim sekalipun bisa tenang dan nggak lagi was-was karena sekarang punya IP68 rating. Kualitas dual stereo speakernya juga cukup ngagetin dan bisa dibilang suaranya ada di atas rata-rata smartphone sekelasnya. Output audionya tuh kencang, detailnya berasa, stagingnya luas, dan yang paling penting bassnya itu berasa di kuping. Nah, di bagian layar Xiaomi 13T masih pakai resepnya Xiaomi 12T. Layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1.2K dengan kerapatan 446 ppi. Performa layarnya beneran nggak kaleng-kaleng, semua konten dilibas di layarnya. Ada SDR10+, ada Dolby Vision, terus brightness peak-nya juga tembus 2600 nits. Itu belum di-upgrade sama refresh rate yang sekarang sampai 144 Hz dan juga touch sampling rate-nya di 480 Hz. Intinya kalau untuk layar, smartphone ini superior banget dibanding kompetitor di kelas harga yang sama. Mi fans pastinya happy banget begitu dengar kalau Xiaomi 13T ini ikut dimasukin ke dalam project kolaborasi dengan Leica. Maklum aja soalnya T series sebelum-sebelumnya biasanya cuma fokus di performance aja dan kameranya agak kurang. Harapan dan ekspektasi sama kameranya emang jadi tinggi, tapi biar nggak kecewa harus tetap rasional dan selalu pegang prinsip ada harga, ada barang. Biar nggak lupa kalau HP ini tuh harganya cuma 6 jutaan kecil. Nah, efek instan dari kolaborasi dengan Leica
dampaknya ada di kamera yang nggak gimmick-gimmick klep ya. Setup yang dipakai tuh menarik, jadi ala-ala flagship. Ada kamera utama 50 megapiksel Sony IMX707 dengan OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera tele 50 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Untuk di depannya ada single kamera selfie, resolusinya 20 megapiksel. Untuk layout dan UI kameranya sekarang berubah karena kolaborasi dengan Leica. Jelas ada 2 mode atau style yang kita bisa pakai untuk manfaatin atau optimalisasi kameranya. Ada pilihannya Leica Authentic dan juga Leica Vibrant, lengkap dengan beberapa filter efek khususnya Leica. Pokoknya rajin-rajin aja dioprek biar nggak penasaran dan bisa dipakai dengan optimal. Ke bagian software, hasil kerjasama dengan Leica punya dampak positif di video recording. Sekarang semua lensa di kamera belakang bisa pakai resolusi Full HD 60 fps dan 4K 30 fps. Khusus di setup 30 fps, kameranya bisa ngerekam video dan sambil berpindah-pindah antar lensa tanpa harus dimatiin terlebih dahulu, jadi mirip sama Samsung Galaxy S series. Overall, video recordingnya mantep banget dan saya suka karena warnanya keluar, dynamic range-nya cukup luas, dan tentunya bisa stabil banget di semua resolusi. Oke, ini dia video Xiaomi 13T ya. Ini video selfie. Sayang dia emang masih mentok di 1080p 30 fps, tapi ya masih bisa dipakai. Soalnya dia kualitasnya kayak gini. Jadi ini masih worth it untuk dipakai. Dia stabil, terus dynamic range-nya juga masih ngangkat. Ya. Gimana? Oke nggak? So far saya suka sama Xiaomi 13T ini. Kameranya tajam dan bisa nangkep detail dengan sangat baik. Apalagi watermark dari Leica-nya secara psikologis bisa nambahin kesan dramatis sama hasil fotonya. Meskipun untuk hasilnya ya balik lagi tergantung skill dari usernya masing-masing. Untuk tone color processing-nya saya lebih suka menggunakan mode Leica Vibrant karena dia bisa kasih output yang lebih vibrant dan lebih saturated. Jadi bisa langsung post ke sosial media. Kalau kalian butuh yang lebih natural, tinggal pilih aja Leica Authentic. Nah, untuk foto-foto landscape dan outdoor, dynamic range-nya saya rasa udah cukup oke. Dia bisa ngangkat bagian highlight dan juga shadow. Tinggal pastiin aja icon HDR-nya aktif buat deteksi skenario objek. Processing skin tone di objek wajah manusia juga relatif akurat ya, nggak kayak di Xiaomi 12T yang skin tone-nya itu agak kemerah-merahan. Di kamera ultrawide jelas terjadi penurunan kualitas kalau dibanding sama kamera utama. Tapi sekali lagi untuk kamera smartphone seharga 6 juta kecil, hasilnya masih relatif bagus dibanding kompetitor yang biasanya pakai 8 megapiksel doang. Catatan untuk kamera tele, performanya menurut saya cukup aja. Kalau dipakai 2 kali sampai 5 kali zoom, hasilnya masih proper. Tapi kalau kita pakai ke 10 kali sampai 20 kali, menurut saya hasilnya agak kurang dan belum bisa selevel sama smartphone lain yang menggunakan setup kamera tele yang lebih baik. Hasil serupa juga untuk kamera selfie-nya yang menurut saya hasilnya B aja. Kita masuk ke low light fotografi. Lagi-lagi kamera utamanya Xiaomi 13T bisa banget diandelin karena hasilnya cakep banget. Detailnya kejaga dengan baik, noise-nya minim, dan yang paling penting processing kameranya nggak lebay bikin nuansa malam hari mendadak jadi hilang dan fotonya jadi terang benderang kayak di kebanyakan smartphone mid-range saat ini. Sayangnya ya walaupun punya kamera tele sampai 20 kali zoom, Xiaomi 13T ini secara default nggak punya mode khusus untuk foto bulan. Makanya hasilnya nggak bisa sebagus smartphone lain yang punya mode supermoon. Semoga aja bisa dibantu untuk diupdate software berikutnya.
Ingat performa, pasti ingat Xiaomi T-Series. Prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Sekarang dipakai di kelasnya udah agak mepet ke flagship level dan di development secara eksklusif hasil kerjasama sama Xiaomi dan MediaTek yang khusus hanya dipakai di Xiaomi 13T. Fabrikasinya udah 4 nanometer, skor AnTuTu benchmarknya bisa tembus nyaris 1 juta poin. Stability di CPU throttlingnya hasilnya juga memuaskan ya, angkanya dapat 91% tanpa bantuan cooler fan tambahan. Intinya, untuk overall performance Xiaomi 13T bisa diandelin buat kalian-kalian yang cari smartphone performa tinggi tentunya dengan budget yang terjangkau. Feels-nya itu dipakainya ya emang masih mirip-mirip kayak Xiaomi 12T, tapi dia bisa lebih baik dari sisi efisiensi dan juga optimalisasi. Beberapa game yang rutin saya mainin hasilnya juga memuaskan. Dengan koneksi internet Wi-Fi dan suhu ruangan tanpa AC, PUBG Mobile, CODM, atau Mobile Legends semuanya bisa dapat rata-rata FPS nyaris mentok rata kanan 90 FPS dan 120 FPS. Untuk suhu pastinya bakalan lebih cepat naik ya di settingan kayak gini. Tapi ya so far terpantau masih aman ya, nggak lebih dari 44 derajat Celcius. Kalau di Genshin Impact, Xiaomi 13T ini perlu sedikit perjuangan. Hasilnya emang lumayan ada perbedaan yang cukup terasa. Di opsi highest, FPS rata-ratanya di angka 46 FPS. Suhunya juga bisa sampai 46 derajat Celcius. Sementara kalau kita turunin, opsinya di high, FPS-nya bisa naik jadi 58 FPS. Suhunya turun jadi 45 derajat Celcius. Tapi mau ngingetin, untuk unit yang saya pakai ini varian yang warna biru ya, back cover vegan leather kayak gini. Untuk varian warna hitam atau yang hijau biasanya harusnya lebih baik karena dia pakai material kaca. Untuk ketahanan baterainya, performanya sedikit lebih baik daripada Xiaomi 12T dan bisa masuk kategori irit tapi bukan yang irit banget. Rata-rata pemakaian harian dengan koneksi internet 50-50, seluler data, dan Wi-Fi, SOT-nya aman banget, bisa sampai 7 jam, masih ada sisa baterai. Itu udah termasuk ngegame ya. Untuk ngecharge-nya, emang sedikit berasa lama kalau dibandingin sama Xiaomi 12T. Tapi at least, ya 50 menit aja dia bisa full lagi. Sebelum-sebelumnya, Xiaomi seri Redmi Note selalu jadi pilihan saya kalau mau ambil smartphone mid-range dari grupnya Xiaomi. Cuma sayang aja makin kesini-sini kok jadi nggak terasa worth it lagi ya sejak Redmi Note 10 series. Makanya saya sendiri udah lama banget nggak nge-review Xiaomi Redmi Note series dan ya lebih ngerekomendasiin Xiaomi T-series aja. Pertama jelas, price to performance-nya bagus banget. Yang kedua, speknya juga flagship killer banget. Dan yang ketiga, layanan garansi dari Xiaomi Service Center udah terkenal bagus banget. Kalau nggak salah, Xiaomi 13T ini pas PO tuh di cover garansi sama Xiaomi Indonesia kalau nggak salah 2 tahun. Dan menurut saya itu sebuah penawaran yang sulit buat ditolak. Sebagai penutup dan kesimpulan dari Xiaomi 13T ini, smartphone ini negesin kalau T-Series dari Xiaomi emang seri yang nggak pernah gagal bikin pasar smartphone di Indonesia kembali bergairah. Harganya yang kompetitif, speknya yang killer, dan sekarang kameranya bisa bagus banget. Bagian-bagian yang mungkin belum sempurna emang ya pastinya masih ada. Tapi menurut saya, itu bukan masalah yang terlalu besar dan ya masih bisa dikompromiin. Makanya saya secara pribadi cukup puas dan berani ngerekomendasiin smartphone ini ke teman-teman semuanya. Oke, segini dulu aja video kita kali ini. Suka nggak suka kalian harus like dan subscribe channel ini buat supportnya. Makasih buat yang udah nonton dari awal sampai habis dan kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Hai, Tongza pamit and stay pen out. Yo.